Halo guys, kembali lagi bersama Erwan Gaming. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, putar dulu ininya. Di video kali ini kita akan membahas game horor Android lokal dan PC. Made in Indonesia ya guys. Genre horor senantiasa memiliki banyak penggemar di Indonesia guys. Hal tersebut bisa dilihat melalui industri game tanah air yang mempunyai sederet game horor seram tetapi seru untuk dimainkan. Indonesia juga patut berbangga karena game buatan anak bangsa ini dikenal hingga mancanegara. Berikut 9 game horor buatan Indonesia terbaik versi Erwan Gaming yang akan buat kamu senam jantung dan merinding saat memainkannya. 1. Game ketakutan. Siapakah Anda menghadapi ketakutan? Kamu akan resah dan ketakutan karena kamu akan berada di dalam suatu kampung yang entah di mana, dan di kampung tersebut ternyata kamu bertemu dengan teman kamu. Sepertinya teman kamu sedang tidak sehat atau sedang dirasuki hantu guys. Tunggu apa lagi? Selamatkan teman Anda dari gangguan hantu. 2. Dread Out. Game yang dibuat oleh Digital Happiness ini wajib kalian coba. Pasalnya Dread Out menghadirkan game horor dengan hantu khas Indonesia, mulai dari pocong, sundel bolong sampai kuntilanak dengan grafis yang mencekam. Game ini menceritakan tokoh bernama Linda guys, seorang siswi SMA yang tersesat di kota mati. Bersama seorang guru dan beberapa temannya, Linda memiliki sebuah ponsel yang dapat melawan hantu-hantu tersebut guys. Kamu dapat merasakan survival game horor sesungguhnya melawan hantu ketika memainkan game ini. Dalam waktu yang singkat, game ini mendapatkan popularitasnya. Hal itulah yang membuat Digital Happiness kembali merilis sequel dari game ini yang diberi nama Dread Out. Tokohnya masih sama, yaitu Linda sebagai pemeran utamanya. Dikisahkan bahwa Linda dalam game ini ditarik oleh Lady in Red ke dunia cermin. Hal itulah yang membuat Linda harus kembali bertahan melawan hantu di game ini. 3. Dread EY. Tak berhenti di situ, Digital Happiness kembali merilis game yang memanfaatkan teknologi virtual reality agar atmosfer horor menjadi lebih menegangkan. Game tersebut diberi nama Dread EY. Game ini meraih banyak perhatian terutama dari mancanegara. Pada ajang South by Southwest di Amerika Serikat, Dread EY juga menjadi nominator dalam kategori Gamer Voice Award yang dikhususkan untuk pengembang game independen. 4. Gaib. Karya buatan anak bangsa yang harus diperhitungkan lainnya adalah game horor Gaib. Game ini dibuat oleh Satrio Dewantara
yang saat itu masih menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Dengan tekun, Satrio mengembangkan game ini hingga merogoh kocek untuk memproduksi sebanyak 2.500 juta untuk menyelesaikan game ini. Gaib berkisah tentang sepasang kakak adik bernama Ikrar dan Alia yang mengalami kecelakaan mobil saat karena menghindari dari sosok berwarna putih yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat Ikrar sadarkan diri, dia mengetahui bahwa Alia menghilang. Dia pun terpaksa pergi ke hutan seram untuk mencari adiknya tersebut, guys. Menariknya, game ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir hantu di game tersebut, guys. Pemain harus benar-benar mengucapkan ayat tersebut dengan menggunakan mikrofon, guys. Udah kayak YouTuber aja ya, guys ya. Nah, kapan lagi kan bermain game sambil mengucap ayat-ayat yang ayat-ayat kitab suci 5 jurik SKP, bukan juri STP ya guys ya. Masih dari Digital Happiness, game Jurik SKP ini menceritakan tentang seorang siswi SMA yang terbangun di sekolahnya, guys, pada malam hari. Ia berusaha melawan para hantu untuk mengeluarkan dari sekolah tersebut, guys. Namun untuk bisa keluar dari sekolahnya yang menyeramkan, dia harus mengumpulkan 13 jiwa yang tersesat, guys. Tokoh utama dilengkapi dengan senjata untuk melawan hantu tersebut, guys. Apakah kawan tertarik mencoba? Silahkan unduh dan mainkan, siap-siap senam jantung, guys. 6. Insanity. Hosisoft, pengembang game dari Kalimantan ini mengeluarkan game horor yang tak kalah serunya. Game tersebut diberi nama Pulang Insanity. Game ini bercerita tentang Muhammad Rudiansyah yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan terlilit utang, guys. Untuk keluar dari kemiskinan, dia akhirnya melakukan ritual pesugihan yang meminta tumbal manusia, guys. Untuk itulah Rudy memberikan nama orang yang dibencinya sebagai tumbal, guys. Namun ternyata tumbal yang dibutuhkan enggak berhenti sampai di situ, guys. Satu persatu anggota keluarga Rudy pun meninggal dengan cara yang tragis dan misterius selama 3 bulan. Akhirnya setelah 5 tahun, Rudy yang hidup sendirian mengalami kecelakaan dan terjebak di sebuah desa mistis, guys. Game pun dimulai untuk menguak misteri kematian dari keluarga Rudy ini. Akan ada banyak teka-teki yang harus kawan pecahkan ketika bermain game ini. Pada game ini ada fitur Insanity Bar yang akan menentukan tingkat kewarasan kalian. Semakin berkurang tingkat kewarasan kalian, maka semakin lambat pergerakan atau semakin kabur pandangan Rudy. 7. Pamali, pengembang game Storytel Studios mengeluarkan game ini pada tahun 2018. Game ini diinspirasi budaya Pamali di Indonesia. Game ini bercerita mengenai kisah Jaka yang berniat menjual rumah orang tuanya yang telah meninggal. Sebelum rumah dijual, Jaka harus membersihkan dan merenovasi rumah tersebut tanpa mengganggu makhluk halus yang berdiam di dalamnya.
kawan bisa memiliki satu dari kuntilanak, pocong, tuyul, dan leak untuk dilawan pada game ini. 8. Wewe Gombel adalah hantu. Wewe Gombel adalah hantu khas Indonesia yang suka menculik anak kecil. Wewe Gombel atau juga disebut nenek gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Pada permainan kali ini, pemain ditugaskan untuk melarikan diri dari tangkapan Wewe Gombel di rumahnya. Wewe Gombel telah memasang jebakan-jebakan dan juga puzzle yang rumit sehingga pemain harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Wewe Gombel juga sangat sensitif terhadap suara barang yang jatuh sehingga pemain harus segera bersembunyi ketika dia datang. Pemain harus menyelesaikan puzzle dan melarikan diri dari rumah tersebut dengan maksimal waktu yang diberikan selama 3 hari. Pemain melarikan diri dengan cara mencari dan membuka kunci gembok yang ditaruh oleh Wewe Gombel pada pintu utama. Sundel bolong refleks. Lari dan bersembunyilah dari kejaran hantu dan merasakan ketegangannya. Di game ini kalian berperan sebagai seorang yang terjebak di bangunan yang berhantu, di mana hantu tersebut ialah sundel bolong yang balas dendam akan kematiannya. Di sini kita diharuskan untuk mencari jalan keluar agar kita selamat dari kejaran sundel bolong tersebut. Dan di game kalian harus menyelesaikan agar kalian bisa keluar dari ruangan tersebut. Selalu cek di setiap tempat agar kalian menemukan sebuah item untuk membuka sesuatu. Jangan sampai kalian tertangkap. Jika kalian tertangkap, kalian akan gagal. Sebisa mungkin untuk lari dan bersembunyi di tempat yang telah disediakan agar kalian terhindar dari kejaran hantu tersebut. Nah, dari berbagai game horor buatan Indonesia, mana game yang pernah kamu coba guys? Tertarik untuk mencobanya? Oke guys, untuk video kali ini sampai di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue Irwan Gaming selaku admin channel ini. Thanks.